Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai eh, penjelasan daripada artikel yang telah kita lakukan, telah kita buat. Itu tugas kelompok mata kuliah komputasi awan. Adapun kita telah membuat artikel jurnal dengan judul Implementasi Arsitektur Serverless untuk Hosting Website Statis menggunakan S3 dan CloudFront pada UMKM Mie Ayam Donaris Jakarta. Yang dimana di sini kita beranggotakan saya sendiri Aulia Alhafiz, lalu Ya, Arif Hidayatullah. lanjut lagi. Saya Iri Jarijan. Saya Al-Fatir Muhammad Syafur. Saya Azril Pilihan. Oke, mungkin langsung saja bisa ke eh, slide selanjutnya. Ya, Nah, selanjutnya di sini ya, kita ya, ya. akan dijelaskan oleh Azril Aprilian. Oke. Di sini kita pertama-tama akan membahas dari latar belakangnya terlebih dahulu. Untuk UMKM di sini berperan penting dalam ekonomi Indonesia. Dengan transformasi digital akan meningkatkan daya saing usaha, lalu website akan menjadi identitas dari digital bisnis. Lalu UMKM juga terkendala akan biaya dan pengelolaan server. UMKM, khususnya di sektor kuliner, membutuhkan kehadiran digital untuk menjangkau pelanggan yang lebih luas. Namun banyak pelaku usaha kecil kesulitan membangun website karena biaya hosting dan manajemen server yang kompleks. Nah, sini kita masuk ke bagian permasalahannya itu. Website hosting tradisional biasanya berbiaya tetap dan pengelolaan server membutuhkan keahlian teknis dan juga risiko keamanan dan downtime dan juga tidak efisien untuk skala UMKM. Model hosting konvensional tidak fleksibel untuk UMKM karena harus membayar bulanan meskipun traffic rendah serta membutuhkan pengelolaan teknis yang tidak semua pelaku usaha miliki. Di sini kita menawarkan solusi yaitu cloud computing dengan arsitektur serverless dengan eh, tanpa kelola secara fisik, biaya sesuai pemakaian, skalabilitas otomatis, dan keamanan yang terkelola. Serverless memungkinkan website berjalan tanpa perlu mengatur server secara langsung. Infrastruktur diurus dengan penyedia cloud, sehingga UMKM hanya fokus pada konten dan bisnis. Lalu untuk objek penelitiannya, UMKM Mie Ayam Donaris Jakarta. Usaha kuliner dengan skala kecil membutuhkan website profil bisnis dan studi kasus implementasi serverless. Penelitian ini mengambil studi kasus UMKM mie ayam dan naris yang ingin memiliki website profesional dengan biaya yang minimal. Lalu untuk teknologi websitenya, front-end, modern SPA, React.js, Vite, Tailwind CSS, React Router DOM, dengan tipe Single Page Application SPA. Website ini dikembangkan menggunakan teknologi front-end modern berbasis SPA yang cepat dan ringan, namun memerlukan konfigurasi khusus saat di hosting. Untuk arsitektur sistemnya di sini kita menggunakan user sebagai itu pertama, lalu CloudFront, CDN, dan S3 bucket static file. File disimpan di dalam Amazon S3 lalu didistribusikan secara global melalui CloudFront agar akses lebih cepat dan stabil. Oke, selanjutnya mungkin dijelaskan oleh Reza Ardania. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya Iri Jalani. Nah, di sini di bagian metode dan penelitian yaitu studi kasus deskriptif kualitatif. Yaitu ada poin-poin tahapannya. Nah, yang pertama yaitu analisis kebutuhan, lalu yang kedua ada perancangan arsitektur service, lalu yang ketiga ada implementasi dan deploy, lalu ada evaluasi performa dan biaya. Penelitian dapat dilakukan dengan pendekatan studi kasus, dimulai dari analisis kebutuhan hingga evaluasi hasil implementasi. Selanjutnya, lalu ada Amazon S3, yaitu merupakan solusi penyimpanan objek yang memberikan skabilitas, ketersediaan data, dan kinerja terdepan di industri.
Layanan ini dapat memungkinkan Anda menyimpan data dalam jumlah tak terbatas dengan jaminan keamanan dan ketahanan yang sangat tinggi. Baik itu untuk aplikasi mobile, persipan, pengarsipan data perusahaan, atau data Lex. S3 menyediakan manajemen penyimpanan yang fleksibel dengan biaya yang efisien sesuai penggunaan. Selanjutnya, berikut adalah setup S3. Langkah-langkahnya yaitu kalian pilih S3 pada konsol menu di AWS. Setelah itu, kalian klik, lalu kemudian pilih pembuatan bucket untuk mulai membuat bucket. Di sini saya lanjutkan ya. Terus di sini untuk bagian general configuration-nya itu pertama untuk di bucket type-nya itu dibiarin default. Nah, terus untuk bucket name-nya ini yang bakal jadi nama di websitenya ini bisa disesuaikan. Oke, next. Nah, di sini untuk bagian yang blok public access setting-nya ini jangan lupa ini di checklist ya bagian blok public access-nya. Terus di checklist juga yang ada di box kuning itu yang I acknowledge that kayak gitu. Terus kalau udah itu bisa kita klik yang create bucket itu ada di pojok kanan bawah. Terus next. Nah, di sini untuk general purpose bucketnya ini kan kita udah ada. Terus kita buka, klik bucket yang udah dibuat. Terus habis itu kita klik upload untuk upload file folder project. Nah, kemudian kita tinggal milih kalau untuk file kita upload file terus atau folder. Nah, kalau udah upload semua itu folder project, kita klik upload di pojok kanan bawah. Next. Nah, habis itu kalau udah proses upload sudah selesai, ini bisa kita klik close, terus kita pergi ke bagian properties. Oke, di sini dilanjutin lagi sama teman saya. Oke, sekarang masuk pada bagian static website. Nah, di bagian itu sebenarnya di AWS-nya itu udah dikasih rekomen untuk menggunakan AWS Ampli, Ampli Hosting for Static Website. Di sini untuk bagian static website hostingnya kalian pilih ke enable, dan untuk hosting type-nya pilih static website. Selanjutnya, nah selanjutnya itu pada indeks dokumen isi sesuai dengan file projectnya. Kemudian untuk arrow dokumennya, karena ini opsional, jika tidak ada bisa dikembalikan ke indeks HTML. Jika sudah, pilih Save Change di pojok kanan bawah. Kemudian pergi ke bagian permission. Next. Nah, setelah itu edit bucket polisinya. Untuk resource-nya disesuaikan dengan nama dari bucket yang dibuat. Kemudian klik Save Change di pojok kanan bawah. Jika sudah, kalian bisa ke bagian Properties, scroll ke bawah, maka akan ada link untuk menuju website dari project yang sudah kita buat. Next. Nah, sekarang website sudah bisa diakses oleh publik, maka tampilannya akan seperti pada gambar. Next. Nah, Amazon Cloud Amazon Platform adalah layanan CDN Content Delivery Network memiliki AWS yang berfungsi untuk mendistribusikan konten dari server asal origin ke penggunaan melalui jaringan server global yang disebut dengan Edge Location. Dengan CloudFront, file atau website kamu tidak selalu diambil langsung dari web server utama seperti S3 atau EC2, tetapi dari lokasi terdekat dengan pengguna. Ini membuat akses menjadi lebih cepat, mengurangi latensi, dan sekaligus menurunkan beban server origin. Next, untuk selanjutnya disambung teman saya untuk menjelaskannya. Nah, untuk CloudFront-nya itu kita cari CloudFront di pencarian, lalu pilih Create Distribution. Next.
Nah, lalu kita buat nama distribusinya dari type single karena project aplikasi kita SPA untuk step pertama. Selebihnya itu kita kasih default. Lalu di sini kita pilih S3 dan originnya kita sambung ke bucket yang telah kita buat sebelumnya. Lalu kita pilih bagian do not enable security karena kita memilih WAF tentunya akan ada harga tambahan opsional. Nah, step terakhir kita hanya review ulang dan kalian bisa klik create distribution. Nah, untuk contohnya hasil akhir nantinya akan ada URL akan menjadi HTTPS lagi bukan HTTP. Nah, note di sini akun AWS kalian harus lolos verifikasi untuk pakai layanan CloudFront. Oke, terima kasih ke teman-teman semua. Terakhir di sini hasil implementasinya yang dijelaskan oleh saya, yaitu dari implementasi yang telah kita lakukan, website berhasil dideploy di AWS menggunakan eh, layanan S3, lalu ada tanpa server backend yang aktif, dan distribusi global melalui CDN, melalui layanan CloudFront, yang dimana mendukung routing single page application. Implementasi ini menunjukkan bahwa website dapat berjalan penuh hanya dengan S3 dan CloudFront tanpa server tradisional. Kesimpulannya, serverless efektif untuk website UMKM yang tidak memerlukan banyak eh, tampilan atau fitur, yang dimana ini sangat minimalis, hanya untuk menampilkan eh, informasi-informasi secara umum, lalu performa yang cepat dan stabil, biaya yang lebih efisien tentunya, karena kita tidak eh, menggunakan layanan hosting atau server, lalu layanan server VPS maksudnya, lalu mudah dikelola tanpa keahlian server, karena ini sudah terintegrasi langsung, pengguna hanya langsung bisa menggunakannya tanpa harus mengatur secara kompleks. Dan arsitektur serverless ini terbukti menjadi solusi digital yang tepat guna bagi UMKM dalam membangun website profesional. Adapun saran untuk penelitian lebih lanjutnya dari penelitian yang telah kita buat, mungkin bisa diintegrasi dengan AWS Lambda dan sistem pemesanan online, lalu integrasi database cloud, dan pengembangan backend serverless. Nah, sekian terima kasih dari kelompok kami. Selebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.